warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita dan menambahkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan, tersanjungkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada sahabatnya, dan kita semua sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa meniti meniru jalan sunnah hingga datangnya hari kiamat nanti. Jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke fasal ketiga, al-fasl tsalits, al-adabu ma'a kalamillahi ta'ala. Kita masuk di bab ketiga dari kitab Riyadh, dari kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, berkaitan dengan adab kita kepada kalamullah, adab kita kepada Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab umat muslim di seluruh dunia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai sebaik-baik kitab dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-muallif pengarang kitab ini berkata, yu'minul muslimu bi qudsiyati kalamillahi ta'ala. Setiap orang yang beriman, setiap orang yang mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim, meyakini bahwasanya kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim, adalah kitab yang suci. Dan ini merupakan keyakinan yang mana ketika keyakinan tersebut berubah, maka dapat mengurangi keimanan kita, bahkan bisa menjadikan seseorang menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah yang suci. Wa syarafihi wa afdaliyatihi 'ala sa'iril kalam. Dan kita juga beriman bahwasanya Al-Qur'an Karim adalah kitab yang mulia dan kitab yang memiliki keutamaan dibandingkan dengan kitab-kitab samawi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab samawi. Disebut dengan kitab samawi karena keempat kitab ini Allah turunkan dari langit. Di sana ada kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Namun ketiga kitab ini, kitab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adalah kitab-kitab yang telah mengalami perubahan, kitab-kitab yang telah mengalami penambahan bahkan pengurangan. Berbeda dengan Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga Al-Qur'anul Karim hingga datangnya hari kiamat nanti. Sehingga tidak lagi ada perubahan, tidak akan ada lagi penambahan, tidak akan ada lagi pengurangan. Ini Al-Qur'anul Karim. Berbeda dengan kitab yang lainnya. Bisa jadi Injil yang ada di Indonesia ini berbeda dengan Injil yang ada di negara lain. Sedangkan Al-Quran kita akan dapati
tetap sama. Bahkan satu huruf pun dirubah dari Al-Quran akan ketahuan. Pernah dikisahkan bahwasanya ada seorang ahli kitab yang memiliki profesi sebagai pencetak buku dan penjual buku. Dikatakan bahwasanya orang ahli kitab ini mencetak Injil beberapa banyak lembar, beberapa banyak semplat. Mencetak Zabur juga dengan jumlah yang sangat banyak. Mencetak Taurat juga dengan jumlah yang banyak, dan juga mencetak Al-Quran dan dirubah satu huruf dari Al-Quran tersebut kemudian dicetak dengan jumlah yang banyak. Kemudian diberilah Injil, diberilah Taurat, diberilah Zabur, dan juga diberilah Al-Quran Karim. Semua kitab yang tiga ini, Injil, Taurat, dan Zabur, semuanya habis terjual. Sedangkan Al-Quran Karim, ada seorang syekh yang kemudian membeli. Kemudian setelah beberapa membeli, dia kembali lagi ke ahlu kitab ini dan berkata, wahai Kisanak, wahai ahlu kitab, apakah engkau telah mengurangi satu huruf dari Al-Quran? Jadi selama beberapa hari ketika syekh ini membeli kitab Al-Quran Karim, dia baca, kemudian dia mendapati ternyata ada salah satu huruf dari Al-Quran, dari cetakan yang dibuatnya ini mengalami perubahan, mengalami penambahan dan mengalami pengurangan. Maka datanglah di hari yang ketiga atau di hari setelahnya ke percetakan lagi dan berkata, wahai penjual buku, apakah engkau telah mengurangi satu dari ayat Al-Quran? Maka dikatakan iya. Kemudian si penjual kitab ini berkata, wahai Syekh, saya telah mencetak banyak Injil, tetapi tidak ada seorang pun yang datang kepadaku dan mengkritikku. Mengapa engkau kurangi, mengapa engkau tambahi? Kemudian saya juga telah mencetak Zabur dan Taurat, akan tetapi tidak sama sekali dari mereka yang kemudian protes karena mengapa ada yang saya kurangi dan ada yang saya tambahi. Tetapi saya telah merubah Al-Quran dan mengurangi Al-Quran, yang beli hanya beberapa orang saja. Dan engkau adalah seorang yang telah mengkoreksi dan memberikan kebenaran terhadap Al-Quran. Maka mulai saat ini aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga Al-Qur'an dari at-tahrif, dari at-tankis, dan dari ziyadah. Sehingga tidak akan pernah kita dapati sampai datangnya hari kiamat nanti pengurangan dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dikatakan sebagai al-mu'jizah al-khalidah, mukjizat yang kekal abadi. Kekal karena dia akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Kekal karena dia tidak akan pernah mengalami perubahan sedikit pun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakini di dalam diri kita Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang suci, kitab yang mulia, dan kitab yang memiliki banyak fadilah keutamaan di dalamnya. Wa anna al-Qur'ana al-Karim kalamullah alladzi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa la min khalfihi. Dan kita juga harus meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah yang tidak akan ada kita dapati di dalamnya kebatilan sedikit pun di dalamnya. Man qala bihi shadaqah, barang siapa yang berkata berucap dengan Al-Qur'an shadaqah, maka pasti akan benar. Wa man hakama bihi adal, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai hukum, sebagai perundang-undangan adalah, maka akan adil. Tidak akan kita dapati Al-Quran memberikan hukum kepada kita dengan hukum yang zalim. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Di ayat yang lainnya, fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul munafiqun. Sehingga barang siapa yang berhukum dengan hukum Al-Quran adalah, Al-Quran akan memberikan keadilan yang luar biasa. Wa anna ahlahu hum ahlullahi wa khassatuh, dan bahwasanya ahli Al-Quran adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang pilihannya. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, terlebih mau menghafalnya dan mengamalkannya, mereka dikatakan sebagai ahlullahi wa khassatuhu, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala.
Wal mutamassikuna bihi najuna faizun, dan orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an najun, dikatakan mereka akan selamat. Faizun, dan mereka adalah orang yang beruntung. Wal mu'riduna anhu, sedangkan orang yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mengambil hukum dari Al-Qur'an, tidak mempercayai Al-Qur'an, halikun khasirun, merupakan orang yang binasa dan orang yang akan merugi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yazidu fi imanil muslim bi'azamati kitabillah ta'ala wa qudsiyatihi wa syarafihi ma warida fi fadlihi anil munazzali alaihi. Dan keimanan seseorang itu akan bertambah ketika dia tahu keagungan kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Keimanan kita itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yazidu, akan bertambah, wa yanqusu, dan akan berkurang kadang-kalanya. Dan ketika kita senantiasa mengagungkan Al-Qur'anul Karim, membacanya, mentadabburinya, akan bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muha bihi ilaihi safwatil khalqi sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai afdhalul anbiya, nabi yang paling afdal, nabi terbaik dan rasul terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an juga sebagai kitab terbaik dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Maka orang-orang yang mengambil Al-Qur'an juga akan mendapatkan bagian menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi mithli qaulihi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam beberapa hadisnya menjelaskan tentang keutamaan, tentang fadilah Al-Qur'an. Yang pertama, dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi aw li sahibihi." Rasul berkata, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an yaji'u, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat, sebagai pemberi pertolongan kepada si pembacanya. Kemarin sudah pernah kita bahas terkait bagaimana kondisi ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan matahari qadra mil, 1 mil dari tempat kita berada. Pada saat itu kita pasti membutuhkan pertolongan. Pada saat itu pula kita pasti membutuhkan bantuan. Dan di antara syafaat yang akan memberikan bantuan kepada kita adalah Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita imani. Kemudian di sabda yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kebaikan ini tidak Allah berikan hanya kepada yang mempelajari, tetapi juga diberikan kepada yang mengajarkannya. Terlebih kepada orang yang mengajarkannya. Orang yang mengajarkan Al-Quran adalah orang yang luar biasa, orang yang pahalanya tidak akan pernah terputus. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man sanna sunnatan hasanatan." Barang siapa mengajarkan satu kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan. Makanya orang yang mengajarkan Al-Quran, seperti mas-mas kita mungkin yang mengajar TPA, itu luar biasa sekali pahalanya. Ketika anak TPA yang kita ajar kemudian bisa membaca Al-Quran, kemudian setiap hari membaca Al-Quran, kemudian setelah besar dia mengajarkan orang lain, kemudian seterusnya, itu akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan tersebut akan sampai kepada kita. La yanqusu min ujurihim syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah berkurang kebaikan orang-orang yang membaca Al-Quran tadi,
Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada si pembaca 20 derajat kebaikan, 20 derajat kebaikan pula itu akan kita dapatkan. Dan semakin banyak orang mendapatkan kebaikan dari apa yang kita ajarkan, semakin banyak pula kebaikan yang akan kita peroleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sabda yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh." Orang yang membaca Al-Qur'an adalah keluarganya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga. Keluarganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah mereka para ahlul Qur'an. Wa khassatuhu, dan mereka itu adalah orang kekhususannya Allah, mereka itu adalah orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Karena lewat tangan mereka lah, melewat diri mereka lah Al-Qur'an senantiasa terjaga. Mereka senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kitab Allah Subhanahu wa taala, menebarkan kitab Allah Subhanahu wa taala, maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang pilihannya. Kemudian di hadis yang lainnya, di dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid." Sesungguhnya hati manusia itu dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Rasul katakan, "Innal quluba tasda." Sesungguhnya hati kita ini bisa berkarat sebagaimana besi berkarat. Mungkin kita pernah melihat besi yang pertamanya kinclong saat kita membeli, setelah beberapa bulan, beberapa tahun kemudian menjadi berkarat. Bahkan bisa jadi berubah warna dan bisa jadi berubah baunya juga. Nah, hati kita ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga bisa berkarat, bisa rusak. Fakila, maka kemudian dikatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, wa majila'uha." Kalau hati manusia bisa berkarat, lalu bagaimana cara membuatnya menjadi kinclong lagi? Bagaimana cara membuatnya bisa menjadi bersih lagi? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tilawatul Qur'ani wa dzikrul maut." Cara agar hati manusia bisa jernih lagi, cara agar hati manusia bisa bagus lagi, baik lagi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah dengan cara tilawatul Qur'an, itu dengan cara membaca Al-Qur'an. Dan yang kedua, wa dzikrul maut, dan dengan cara mengingat mati. Jadi mengingat mati itu dapat menjadikan hati kita menjadi lembut, menjadikan hati kita menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya ziarah kubur itu adalah salah satu wasilah agar kita dapat mengingat kematian dan dapat mengingat kita kepada akhirat. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena mengapa? Dahulu kala ziarah kubur itu adalah sesuatu hal yang diharamkan dalam agama Islam. Jadi ziarah kubur itu asal muasal hukumnya adalah haram. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Jadi ziarah kubur, perginya kita ke kuburan untuk mengingat Allah SWT, untuk mengingat mati, itu dahulu tidak diperbolehkan. Akan tetapi kemudian di antara syariat kita ini ada yang namanya an-nasikh dan mansukh. Ada beberapa hukum yang kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat, kemudian diganti dengan hukum yang baru, baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk nasikh yang terjadi adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat hukum di mana awal mulanya diharamkan menjadi diperbolehkan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Sesungguhnya aku dulu pernah mengharamkan, melarang kalian untuk ziarah kubur, akan tetapi sekarang ziarahlah kalian ke kubur, berkunjunglah kalian ke kubur, karena sesungguhnya kata Nabi SAW, ziarah kubur dapat mengingatkan kita kepada mati dan kepada akhirat. Nah, di antara cara agar hati kita menjadi kinclong lagi, bersih lagi, baik lagi adalah dengan cara bertilawatul Quran dan mengingat kematian.
Kemudian di hadis yang lainnya disebutkan waqad jaa marratan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadu khusumihi. Suatu hari pernah datang musuh bebuyutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, iqra' alayya al-Qur'an." Bacakan kepadaku Al-Qur'an. Padahal dia adalah musuh bebuyutan dan belum beragama Islam. Akan tetapi meminta kepada Muhammad, "Ya Muhammad, bacakan kepadaku Al-Qur'an." Kalau kita lihat di beberapa kisah, banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam disebabkan karena mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Seperti contohnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Dan di sini juga disebutkan pernah suatu hari datang musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta untuk dibacakan kepadanya Al-Qur'an. Fayaqra alaihi fayuqra alaihi, kemudian dibacakan kepada orang tersebut ayat yang berbunyi, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk berlaku adil. Wal ihsan, dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kalian untuk berlaku baik. Wa ita'i dzil qurba, dan untuk memberikan kepada famili kita, kerabat kita apa yang kita miliki. Karib kerabat kita berikan infak, kita berikan sedekah. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk tidak berbuat keji dan tidak berbuat kemungkaran serta permusuhan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini dikatakan walam yafruq ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min tilawatiha, belum sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan satu ayat yang dibacanya hatta yutalibu al-khasmu ala bi'adatiha. Jadi Nabi belum selesai membaca satu ayat, musuh ini meminta kepada Nabi, "Wahai Nabi, ulangilah bacaan tadi." Jadi di stop, kemudian diminta, "Ya Rasul, ulangi dari awal lagi ayat yang kamu baca." Madhusan bijalali lafdhiha. Ternyata apa? Ternyata sebab mengapa dia meminta kepada Rasul minta untuk diulangi, karena madhusan bijalali lafdhiha, merasa kagum kepada keagungan lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim, wa qudsiyatihi ma'aniha, dan merasa takjub juga dengan makna yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim, ma'khudan bi bayaniha, dan dia juga terpesona dengan penjelasan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, majduban bi quwwati ta'siriha, dan dia juga terpikat dengan kekuatan pengaruh yang dihasilkan oleh bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yalbath an rafa'a qiratahu bi tasjil i'tirafihi, belum sempat dia bangun dari tempat duduknya, kemudian dia bersyahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diimani, dan Al-Qur'an Karim adalah suci, kitab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci. Kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ini merupakan salah satu bentuk kisah masuknya para sahabat Nabi disebabkan karena lantunan suci Al-Qur'an dibacakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun sama. Ketika kita membaca Al-Qur'an Karim, baik paham maknanya ataupun tidak paham maknanya, ketika kita benar-benar meresapi, kita menghayati Al-Qur'an, maka akan timbul pula keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya seperti itu, tidak sedikit dari orang yang membaca Al-Qur'an kemudian bisa menangis, padahal dia tidak paham artinya, tidak mengerti maknanya. Tapi karena tergugah hatinya mulai lembut, menangislah dia karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang tadi. Ittala bil harfil wahid, kemudian musuhnya tadi berkata kepada Nabi, "Wallahi innalahu lahalawah." Demi Allah wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Qur'an sangat lezat.
Wa inna alaihi latalawah, dan di dalam Al-Quran terdapat keindahan. Wa inna asfalahu lamawwaqun, dan sungguh di bawah Al-Quran tersebut terdapat daun-daun yang rindang. Wa inna a'lahu lamuthmirun, dan di atasnya terdapat buahan yang lezat, buahan yang lebat. Wa ma yaqulu hadza bashar, dan sungguh tidaklah mungkin ucapan ini, Al-Quran ini diucapkan dibuat oleh manusia. Kita pernah mendengar bahwasanya orang-orang kafir Quraisy pernah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi adalah seorang asatirul awwalin, seorang penipu. Rasulullah SAW disebut sebagai al-kahin, sebagai dukun. Nabi SAW disebut sebagai penjemplak, plagiasi, karena telah meniru kitab-kitab sebelumnya, karena mereka mengatakan dan tidak beriman bahwasanya Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan musuhnya Nabi SAW ini mengakui di depan Rasulullah tidaklah mungkin Al-Quran itu buatan manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walihada dan al-muslim ziyadatan ala annahu yahillu halalahu wa yuhrimu haramahu wa yaltazimu bi adabihi wa takhalluqu bi akhlaqihi fa innahu yaltazimu 'inda tilawatihi bil adabi taliyah. Maka seorang muslim ketika sudah paham kedudukan Al-Quran yang kita sebutkan tadi, hendaknya ketika membaca Al-Quran memperhatikan adab-adab berikut ini. Hendaknya ketika membaca Al-Quran senantiasa beriltizam, senantiasa mempraktekkan adab-adab yang akan kita sebutkan berikut ini. Di antara adab ketika kita ingin membaca Al-Quran, yang pertama, mu'alif mengatakan an yaqra'ahu ala akmalil halat. Hendaknya orang yang ingin membaca Al-Quran membacanya dalam keadaan yang sangat sempurna. Min taharatin, sudah berwudu, meskipun masih diperselisihkan apakah wajib berwudu ketika kita baca Al-Quran atau tidak. Tetapi di antara bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran, hendaknya kita berwudu ketika ingin membacanya. Terlebih ketika kita memegang Al-Quran. Mungkin ketika kita bacanya lewat HP atau mungkin lewat hafalan yang kita miliki, tidak berwudu tidak memungkinkan, tidak mengapa. Akan tetapi ketika kita ingin membacanya, memegangnya dan menghadapkan dengannya, hendaknya kita berwudu. Wa istiqbalul qiblah, dan di antara bentuk keadaan yang paling sempurna adalah hendaknya dia menghadap ke kiblat. Kita mengarah ke kiblat. Meskipun ya boleh saja kita mengarah ke arah di mana yang kita inginkan, tetapi lebih baiknya kita mengarah ke arah kiblat. Wa julusin fi adabin wa waqarin, dan hendaknya kita duduk dengan duduk yang waqar, duduk yang baik. Kalau kita orang-orang Indonesia terbiasa dengan bersila, maka kita duduk dengan bersila ketika membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran, pegang Al-Quran, kemudian kita berbaring atau kita tiduran. Jadi kalau bisa kita duduk membaca Al-Quran dalam kondisi yang sangat baik, kondisi yang terbaik. Ini yang pertama. Kemudian di antara adab yang kedua yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, an yurattilahu wa la yusrif fi tilawatihi. Hendaknya saat membacanya dengan tartil. Tartil itu artinya berlahan-lahan, pelan-pelan. Wa la yusrif, dan tidak mempercepat bacaannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca Al-Quran para ulama membagi kepada 3 bagian. Ada membaca Al-Quran dengan cara al-hadr. Hadr itu membaca Al-Quran dengan cepat. Itu diperbolehkan dengan syarat tajwidnya tetap terjaga dan kita senantiasa beriltizam memahami maknanya dan kandungannya. Kemudian ada cara membaca dengan tartil, dengan membaca biasa, kita pelan-pelan. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara tahqiq. Kita baca Al-Quran seperti kita ditalqin, huruf per huruf, seperti saat kita mengajarkan anak kita Al-Quran. Kita bacanya per huruf, pelan, sangat pelan sekali. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kita dilarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari.
Sini dikatakan fala yaqra'uhu fi aqalli min 3 layalin. Tidak boleh seseorang menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Misalnya dia bisa membaca Al-Qur'an 1 hari hatam atau 2 hari hatam, ini diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'al Qur'ana fi aqalli min 3 layalin lam yafqahu." Barang siapa menghatamkan Al-Qur'an lebih sedikit dari 3 hari, artinya tidak kurang dari 3 hari, lam yafqahu, maka dia tidak akan memahami makna dari Al-Qur'an yang dibacanya. Al-Qur'an 30 juz, kemudian dia baca dalam waktu tempo 3 hari, maka akan sangat terlihat dia membacanya dengan cara terburu-buru, tergesa-gesa. Terlebih jika membacanya hanya dalam 1 hari saja. Ini berbeda dengan kondisi ketika kita berada dalam bulan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan kita untuk membaca Al-Quran. Bahkan tidak jarang kita lihat salafun saleh, para pendahulu kita, saat Ramadan itu dapat menghatamkan Al-Quran dalam 1 malamnya 2 juz. Bahkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dapat menghatamkan Al-Quran dalam 1 kali salatnya. Artinya dalam 1 malamnya Utsman bin Affan dapat menghatamkan Al-Quran Karim. Ini berbeda dengan ketika kita ingin membacanya biasa. Kita tidak dalam kondisi beribadah kepada Allah dengan salat tahajud atau salat tarawih, tapi kita membaca biasa. Menjadikan sebagai rutinitas, maka tidak boleh membaca lebih atau kurang lebih dari 3 hari. Minimal 4 hari sampai 7 hari. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr dan Rasulullah SAW memerintahkan, menyuruh kepada sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an yahtimal Qur'ana fi kulli sab'in. Untuk menghatamkan Al-Qur'an minimal seminggu sekali. Jadi Rasul memerintahkan kepada sahabat Abdullah bin Amr untuk menghatamkan Al-Qur'an dalam 7 hari sekali, yaitu seminggu sekali. Kama kana Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud juga, wa Utsman bin Affan dan Utsman bin Affan, wa Zaid bin Thabit dan Zaid bin Thabit, yahtimunahu fi kulli usbu'in marratan. Menghatamkan Al-Qur'an setiap minggunya satu kali. Ini dengan tujuan supaya bacaannya tetap terjaga, tajwidnya terjaga, dan bisa memahami makna Al-Qur'an dengan baik dan benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beranjak ke adab yang ketiga, an yaltazima al-khushu'a 'inda tilawatihi. Senantiasa berupaya dan berusaha khusyuk dalam membacanya. Tidak gerusa-gerusu, tetap khusyuk. Wa an yudhiral huzn, dan hendaknya menampakkan kesedihan saat membaca Al-Qur'an. Wa an yabki, dan kalau bisa berusaha untuk menangis. Au yatabaka in lam yastati al-buka, dan hendaknya berpura-pura menangis kalau dia tidak bisa menangis. Ini di antara adab yang ketiga, dikatakan hendaknya khusyuk dalam membaca Al-Qur'an dan menampakkan kesedihan, dan kalau bisa hendaknya kita menangis, dan kalaupun tidak bisa menangis, berpura-puralah menangis. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Inna hadzal Qur'ana nazala bi husnin." Sesungguhnya Al-Qur'an ini Allah turunkan dengan kondisi huzn, kesedihan. Fa idza qara'tumuhu fabqu, maka apabila kalian membaca Al-Qur'an, menangislah. Fa illam tabqu, kalau kalian tidak bisa menangis, fatabaku, maka berpura-puralah menangis. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin jayyid. Kemudian adab yang keempat disebutkan an yursina sautahu bihi. Hendaknya saat membaca Al-Qur'an dia memperbagus, memperindah suaranya. Dan yang dimaksud memperindah di sini tidak harus kemudian kita meniru Syekh Fulani atau mungkin Ustadz Fulani, tidak. Bahkan kalau bisa kita menciptakan suara kita sendiri, pada intinya kita senantiasa melakukan Al-Qur'an. Dan orang yang baca Al-Qur'an otomatis dia pasti akan melakukan Al-Qur'an itu sendiri. Bagaimana caranya, pasti akan ada lagunya sendiri. Entah seperti apa, pasti berbeda-beda. Ada sebagian yang meniru Syekh Fulani sehingga dia membaca Al-Qur'an dengan suara Syekh Fulani. Ada yang meniru Ustadz Fulani. Ini pun tidak mengapa. Tetapi pada intinya
saat membaca Al-Quran kita diminta untuk memperbagus, memperindah bacaan kita. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Zayyidul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Dan di sabda yang lainnya, laisa minna, bukan termasuk golongan dari kami, man lam yataghanna bil Qur'an. Siapa saja yang tidak melakukan, mengintonasikan bacaannya ketika membaca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beranjak ke adab yang kelima, an yusirra tilawatahu in khashiya ala nafsihi riya'an aw sum'atan. Hendaknya memperlirih, hendaknya mengecilkan suara ketika membaca Al-Quran apabila dia takut dengan bacaan kerasnya tadi timbul rasa riya, timbul rasa sum'ah. Au kana yuwaswisu bihi 'alal musalli, atau dengan bacaan kita yang keras dapat mengganggu orang di sekitar kita. Maka hendaknya kita saat membaca Al-Quran kita lihat kanan, kita lihat kiri. Terlebih kalau di samping kita ada yang sedang sholat, maka kita sangat dilarang untuk mengeraskan suara kita. Seandainya kita mengeraskan suara kita, kemudian orang yang sholat terganggu, malah kita dapat dosanya. Orang kita yang sedang sholat saja, Al-Fatihah yang hukumnya wajib bisa menjadi gugur ketika kita mendengar imam membaca Al-Fatihah atau membaca surat. Maka dalam hukumnya apakah Al-Fatihah itu wajib bagi makmum ketika sholat jahriyah, maka beberapa ulama mengatakan tidak perlu membaca Al-Fatihah ketika imam jahriyah, karena Allah SWT berfirman, "Faidza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Ketika dibacakan oleh kalian Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Sehingga apa? Al-Fatihah bagi makmum ketika sholat jahriyah, sebagian ulama mengatakan tidak perlu membacanya. Meskipun di madzhab Syafi'i ya harus dibaca bagaimanapun kondisinya. Tapi di madzhab yang lainnya bersadarkan dengan ayat tadi, dia tidak membaca karena apa? Tidak diperkenankan ketika orang mendengarkan atau membaca Al-Quran kemudian kita berbicara atau melakukan hal-hal yang tidak berurusan dengan Al-Quran. Sama kayak tadi, ada orang sholat kemudian kita membaca sampingnya, lebih baik kita lirihkan. Terlebih ketika suara kita mengganggu, maka ini dapat mendatangkan dosa kepada diri kita pribadi. Rasulullah SAW bersabda, al-jahil bil Qur'ani al-jahil bis shadaqah. Orang yang mengeraskan saat membaca Al-Quran seperti orang ketika dia bersedekah, dia menampakkan sedekahnya. Kita ulangi, orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras seperti orang yang ketika bersedekah dan kemudian sedekahnya ingin diperlihatkan oleh orang lain. Tetapi kita kembali kepada hukum yang pertama tadi, ketika kita bisa yakin dengan diri kita, bacaan kita tidak menimbulkan riya, tidak menimbulkan sum'ah, maka diperbolehkan. Terlebih dengan kita membaca Al-Quran tadi dapat mendorong orang yang tidak membaca menjadi membaca Al-Quran. Menjadikan orang yang tidak pernah bersedekah, ketika kita bersedekah dengan cara terang-terangan, dapat menjadikan mereka bersedekah, ini pun dapat pahala bagi kita. Sehingga kita sebagai yang membaca, kita sebagai orang bersedekah dapat melihat kondisi kita sendiri, apakah dengan sedekah kita terang-terangan dapat mendatangkan kebaikan, apakah dengan cara kita membaca Al-Quran dengan terang-terangan dengan suara keras tadi dapat mendatangkan kebaikan ataupun tidak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan beberapa adab yang lainnya pada pertemuan yang akan datang, dan kita cukupkan sekian dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.